Langsung kita baca 32, 33, 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul azim. Seperti biasa sambil kita menerjemahkan berkata, bila ada yang bertanyakan didalami sekitar hukum-hukum bacaan bisa langsung saja ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ya, dan janganlah kalian berangan-angan ya, jadi tamanni itu angan-angan, harapan yang tidak mungkin terjadi, itu tamani ya. Kalau mungkin terjadi namanya taroji. Kalau taroji pakainya la'ala gitu ya. Nah ini nggak boleh berangan-angan atau berharap ya, berangan-angan kosong ya. Ma faddalallahu, apa yang telah Allah lebihkan, bihi dengannya ya, akan keutamaan ya, masalah harta, kedudukan ya. Ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Karena memang kita ini Pak nggak ada yang sama gitu ya. Ada yang tinggi, bahkan tinggi banget derajatnya, ada yang kaya bahkan kaya banget, tapi ada yang miskin, bukan cuma miskin kismin gitu Pak RW, bukan miskin, kismin gitu ada ya. Nah itu, jadi ternyata itu memang satu kondisi di mana memang Allah sengaja beri peluang buat kita supaya kita saling mewujudkan tolong menolong ya, supaya tolong menolong ya satu sama lain. Kalau semua kaya semua bingung juga Pak RW ya, bingung kita mau sedekah ke siapa gitu ya. Ini nah, lirrijali, bagi apa, laki-laki ya, kaum laki-laki, rojulun jamannya rijal, rijal ini pasti laki-laki, itu nasibun, ada bagian ya, bagian dari hasil, mimma, dari apa yang iktasabu, telah mereka kerjakan. Artinya antara sama laki-laki pun tidak boleh saling iri. Kita boleh Pak, boleh memperhatikan kebolehan orang lain, prestasi orang lain, tapi jangan buat kita iri. Jadi mesti jadikan sebagai sarana untuk evaluasi, gitu ya Pak? Setuju ya Pak?
Jangan ngelihat keberhasilan orang jadikan sebagai sarana iri, tapi sarana untuk evaluasi. Lanjut. Walin nisa'i, dan bagi wanita ya, itu nasibun, juga ada bagian ya. Nasib ternya bagian, jatah ya, perolehan, mimma, dari apa yang iktasabna, telah mereka kerjakan. Jadi masing-masing sudah ada bagiannya itu ya, masing-masing sudah ada jatahnya sesuai dengan iktasabennya, sesuai dengan iktasabunya ya kan, itu sesuai dengan usahanya, kerja kerasnya itu. Jadi Pak, hasil itu tidak akan hasil itu akan jauh dari yang melaksanakannya. Masa kerja saya jatuhnya ke Bang Ade, nggak mungkin kan gitu ya. Jadi hasil itu akan jatuh pada yang melakukan. Oh iya gitu kan itu. Itu tergantung iktasabennya. Was'alu, dan mintalah kalian semua Allah kepada Allah. Di samping tadi ada iktasabu, jadi iktasabu itu sama dengan apa? Amila sama dengan fa'ala, artinya bekerja, berbuat. Tapi kalau iktasaba ini bekerja, kerja keras. Itu orang Jawa bilang kasab. Nah, kasab itu. Ada orang Jawa enggak? Ya, kasab itu kerja keras. Itu bahasa Arab itu. Jawa-Jawa bagian utara ngomong kasab. Kasab ya Pak? Itu kasab. Oh, bukan kasar, kasab. Kasab mah kasab. Kasab. Kasab mah kasar ya, kasab. Jadi kerja keras, kerja keras, karena kerja keras jadi tangannya kasab ya Pak. Iya, karena dia yang macul, ya, belah batu, akhirnya tangannya kapalan. Kasab itu. Was'alu, mintalah pada Allah. Jadi kerja keras sebagai bagian ikhtiar dimaksimalkan, terus minta pada Allah juga harus ya, nggak cukup dengan kerja keras aja, tapi harus minta. Ada dalam satu qiraah bacanya wa as'alu, ada alifnya ya, wa as'alu. Itu di dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Boleh wa as'alullaha. Was'alullaha itu qiraah yang lain, artinya sama benernya gitu ya. Min fadlihi, dari keutamaannya atau karunia-Nya Allah, minta. Jadi pada Allah itu minta aja Pak, minta dan minta terus. Jangan kita bosan minta ya, karena minta pada Allah itu sudah tepat dan itu pasti dikabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku pasti mengabulkan. Itu. Hanya masalah apa? Waktu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lambat banget, cepat banget gitu ya Pak. Kenapa Pak? Oh iya. Jadi gimana Pak Rek? Cepat apa? Oh, patutan ya, patutan. Jadi ya sepertinya wajar juga minta. Jadi minta yang juga yang wajar juga ya Pak. Menurut yang patut juga bener itu. Jangan kita minta yang nggak wajar gitu ya. Siapa kita gitu ya? Minta. Nah, lain lagi. Kalau yang minta-minta, kalau nggak minta berarti termasuk sombong. Ya, minta itu kan termasuk ibadah. Ya, minta itu ibadah. Kalaupun belum dikabulkan sudah pahala. Gini Pak Ustadz, kata Allah, kata Nabi, ad-do'atu muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi minta aja. Bahkan sering saya bilang kita nggak butuh, minta aja, orang disuruh minta, ya kan? Nanti pas kita butuh tinggal nagih doang kan. Maka doa aja terus. Ya. Kalaupun belum dikabulkan itu sudah pahala kan? Loh ya kan? Dapat pahala. Karena itu ibadah, doa itu ibadah. Ya minta aja. Tapi tadi katakan yang patut. Siapa kita gitu ya? Kita siapa minta calon istri yang anak presiden, kayaknya nggak wajar banget gitu ya. Ya Allah, jadikan saya mantunya presiden itu kayaknya. Siapa kita gitu. Oh, udah gak ada. Presiden yang mana? Oh, laku semua ya. Gitu. Nah, atau tadi ya Allah turunkan emas sekian kilo dari langit gitu ya. Nah, itu nggak usah banyak-banyak, 2 kilo aja. Lagi menghayal tanggung-tanggung 2 kilo sekintal gitu, kenapa? Jadi tadi yang wajar, yang patut tadi, yang wajar. Jadi minta terus. Jadi makanya mintanya segala sesuatunya yang
yang baik, yang berkah, minta rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokatan gitu. Minta sehat yang manfaat, sehat yang afiat, jangan sehat doang. Banyak orang minta sehat tapi nggak afiat, ya kan? Jadi banyak orang minta rezeki tapi nggak yang barokah. Harus minta yang itu, rezeki yang barokah, usia yang berkah, ya umur yang berkah gitu. Ini yang penting. Nah, minta permakan dari min fadli, dari karunia Allah. Innallaha, sungguhnya Allah itu kana adalah dia bikulli, terhadap segala syai'in suatu, aliman, maha mengetahui tentang niatan orang, motivasinya orang, dan minta untuk apa, karena apa, semata butuh atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau kita niat minta pada Allah benar, cuman motivasi niatnya juga salah, mungkin nggak dikabulkan. Ya Pak? Oh iya, ada kan minta benar pada Allah, cuman mintanya itu saking tadi di samping nggak patut, nggak wajar, atau memang niatnya sudah kurang lurus ya. Minta rezeki yang banyak tapi niatnya supaya bisa bisa sombong gitu ya, bisa sombong, bisa kayak lebih slot lagi. Kalau buat kawin lagi masih bener, kawin lagi, yang penting istrinya baru 3 gitu kan. Baru 3 kan boleh kan, baru 3. Terus tinggal 1 lagi kan masih kita. Kalau udah 4 nggak boleh gitu kan. Gitu. Dia minta buat judi, nah itu ya kayak gitu-gitu ya. Tapi mintanya yang wajar tadi, buat judi slot katanya itu. Barusan ada yang cerita sama saya tuh di ngaji tadi di Jelambar, hartanya ludes sampai rumah-rumahnya, mobilnya Pak, gara-gara anaknya punya main judi slot, digadain, ludes. Mau belum berusaha tadi. Hah? Nah, itu naudzubillah min dzalik kan. Itu. Itu naudzubillah min dzalik ya. Makanya nggak usah kenal-kenal lah gitu. Saya alhamdulillah nggak kenal apa itu slot, nggak ngerti. Nggak kenal slot ngerti. Hah? Oh iya, ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga gitu. Tahu malah ntar. Nggak tahu. Jadi tahu ya, bikulli syai'in aliman, tentang apa yang dipanjatkan doa-doa itu, termasuk tahu juga berarti Allah tahu tentang niat kita ya untuk apa dan sebagainya. Walikulin, dan bagi masing-masing ya semuanya itu ja'alna, kami jadikan mawaliya. Mawaliya ya, mawaliya itu di tafsir Jalan disebutkan adalah para pewaris. Mimma, dari apa yang taroka, telah meninggalkannya siapa, al-walidan, kedua orang tua. Nah ini sedikit menyinggung masalah warisan. Jadi masing-masing ada bagiannya ya dari tinggalkan oleh kedua orang tua. Wal aqrabun, juga ditinggalkan oleh keluarga. Kalau orang tua jelas berarti meninggalin anak gitu ya. Itu. Kalau satu suami berarti ninggalin istri dan anak-anak itu. Kemudian kalau ada orang tua ya orang tua masih. Atau kalau akrobin berarti yang meninggal ya saudara, misalnya adik atau kakak. Saudara bisa mewarisi ya. Kalau si saudara tadi meninggal dia hanya memiliki nggak punya anak atau punya anak perempuan satu ya, saudara itu mewarisi. Akrobun itu ya. Nah, tapi kalau orang tua yang meninggal ya kemudian dia punya anak, ya ada anak lakinya satu aja, berarti ya sudah, keluarga nggak mewarisi. Yang mewarisi adalah anak itu yang satu tadi. Kemudian kalau yang meninggal suami, istrinya mewarisi. Ya, istrinya dapat berapa Pak? Kemarin, masih ingat nggak yang kemarin? Ayat 11 sampai ayat 14. Kalau seorang suami meninggalkan satu istri dan satu anak laki-laki. Ya, ini baru kemarin loh Pak, udah lupa aja sih. Seorang suami meninggalkan istri. Nah, istri mau berapa kek, 1 atau 4 sama aja kan. Nah, dengan satu orang anak laki-laki, kan cuma 2 ahli warisnya kan. Mawalinya cuma 2 orang kan. Dapatnya berapa Pak jadinya? Oh, laki-laki 1 tadi kan. Laki-laki 1 kan enggak. Jadi apa? Istrinya dapat 1/8. Nah, sisanya 7/8 buat anak laki-laki semuanya. Anak laki-laki semuanya tadi ya. Anak laki-laki semuanya. Habis tuh Pak, udah habis. Cuman gitu aja. Nah, itu. Ini yang bicara punya anak tadi kan. Kalau nggak punya anak, termasuk apa kemarin Pak? Apa?
namanya kalau nggak punya anak dapat seprapat ya, seprapat. Nanti orang tuanya kalau masih ada dapat, itu yang disebutkan kalalah kemarin ya, kalalah itu. Jadi masing-masing ada bagian. Atau sebaliknya yang meninggal istri. Nah sekarang yang meninggal istri, ada suami, anaknya perempuan 1, laki 1, ada ibunya masih hidup. Coba Pak RW nih, Pak RW masih ingat enggak kemarin? Yang meninggal istri, meninggalkan seorang suami, ibunya masih ada, anaknya 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Jadi dapatnya berapa tuh? Suami seperempat karena ada anak, ibunya seperenam ya kan, seperenam. Nah sisanya buat anak perempuan, anak laki dan perempuan 2. Nah jadi 1/4 tambah 1/6 berapa Pak? Sudah jadi masalah 12 ya, berarti 3/12 dan 2/12 ya, berarti 5/12. Jadi tinggal berapa? Tinggal 7/12 itu buat anaknya tadi. Anaknya kan 2 tadi, 1 laki-laki 1 perempuan. Nah anak laki 2 kali, berarti tinggal dibagi 3 ya, bagi 3. Jadi 7/12 bagi 3, nanti hasilnya masing-masing anak perempuan dapat 1/3-nya, anak laki dapat 2/3. Nyambung Pak RW? Belum nyambung. Kalau dibagi nggak ada. Mati. Orang tuanya mati, 1 atau 2? 1, ya kan? Ya begitu ada kematian, itu memang harus, kalau dia punya harta ada warisan. Nggak harus nunggu mati dua-duanya Pak RW. Makanya tadi suami mewarisi dapat 1/4, ya kan? Mewarisi harta istri karena ada anak, ya. Atau tadi yang mati suami, istri mewarisi 1/8 karena ada anak. Jadi jangan nunggu sampai mati dua-duanya, ribet nanti. Ribet kasusnya itu. Gitu. Itu kan yang mencari korban 1/4 apa 1/8, maksudnya itu per duitnya berapa duit gitu? Tergantung, ada duit. Kalau ada duitnya gampang. Duitnya ada enggak? Duit mau gampang. Supaya pengen jelas, jadi yang namanya 1/4, 1/8, 1/6. Iya, uangnya 1 miliar misalnya kan, 1 miliar. Kalau 1/4 berarti kan 250 juta, gitu kan? Tergantung posisi duitnya gitu. Lah iya, gampang. Kalau duitnya gampang. Duitnya gampang. Jadi kalau duitnya 1 juta, kemudian 50 gitu. Lah iya gitu. Kalau udah jelas kan Gampang. Nanti tinggal WA aja sama saya nanti itu. WA aja gampang. takutnya 1/4 nggak tahu. Sebenarnya iya benar itu. Gampang itu. Kalau sudah ada angka nominalnya itu paling gampang sebenarnya. Sekarang itu ada aplikasi kalkulator warisan itu. Kalau udah ada angkanya itu Pak, udah ketemu angkanya nih, sekian ember gitu, gampang itu. Loh iya, tinggal sekian ember, nanti diwarisin siapa nih? Orang tua ibu, tulis ketik ibu. Kemudian misalnya anak berapa? 3, laki 1, perempuan 2, tulis laki 1, perempuan 2. Nanti muncul. Jadi, kalau ada angkanya itu paling gampang. Yang ribet kan belum ada angkanya gitu. Belum laku. Muncul tak, misalnya sekian ember, nanti masing-masing sekian M, keluar semua tuh, ya kan? Oh iya sudah, itu. Sekarang ini gampang gitu. Kalau saya kan tahunya presentasinya doang, Quran tadi kan, surah An-Nisa 11 sampai 12 itu kan, itu. Karena angka direbutin. Jelas dulu pokoknya. Kalau saya tahunya rumus-rumus itu kan, kalau masalah angka mah sini juga gampang aja, semua pada bisa matematika kan, matematika itu ya. Itu ya. Jadi masing-masing ada bagian ya, para mawali tadi, para ahli waris, jadi apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, yang mau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal. Nah ini kalau bisa perhatikan ini, karena ini kembali ke kemarin itu ya, yang apa,
An-Nisa ayat 11 ini kan, meninggalnya orang tua, bukan meninggalnya istri suami. Kalau istri suami kan ayat 12-13-nya. Nah, ini. Supaya maksudnya jangan nunggu dua-duanya mati. Ribet itu. Dua-duanya mati itu. Karena ketika seorang suami mati, itu istri juga pengen dapat warisan dari suaminya kan? Loh ya kan? Bisa buat pergi umroh nih, Pak, siapa mau umroh nanti? Pak siapa nih? Bisa dengan warisan itu kan? Itu seperti itu, jangan nunggu duanya, bagi aja gitu ya. Apalagi bahayanya kalau begitu suami mati Pak RW, istrinya kawin lagi. Nah ini kan kalau belum dibagi-bagi, nah bisa kemakan sama suami sambung. Loh ya kan? Kalau kemakan pahala itu ada atas yatim, nah kan barang haram itu kan. Gitu ya. Nah, sama dengan masukkan api neraka kan itu. Kalau pisahan itu ada hak bagi-bagi. Kalau ya nggak ada warisan tapi ya pisahan nggak ada warisan. Warisan terjadi karena kematian, ya kan. Nah, kalau pisahan ya tergantung mana harta istri, mata suami, itulah yang bakal kalau misalnya pas nikah memang istri bawa harta, habis dapat warisan dari orang tuanya, suami memang punya usaha sendiri, ya itulah yang jadi itu. Tapi kemarin udah kita bahas, selain itu juga kalau pisahan suami harus ngasih apa? Mata, harus ngasih mata, ya kan? Harus ngasih mata, ngasih cindera mata, harus itu wajib, itu hak itu. Al-Baqarah udah kita bahas kan juga sama. Nah, di An-Nisa juga diulang lagi kan? Itu ngasih mata. Kenapa? Lupa lagi ya. Kalau duit nggak lupa ya. Nah, termasuk matinya al-aqrabun, keluarga ya, keluarga. Juga saudara masih bisa dapat. Waladzina, dan orang-orang yang aqodat ya, telah ada perjanjian aimanukum dengan sumpah ya, berarti aiman itu jamak dari yamin ya Pak, yamin itu jamaknya aiman. Fa'atuhum, maka berikan pada mereka nasibahum, akan bagian mereka. Tapi ada yang menyebutkan dalam tafsir Jalalain itu, ini yang potongan ayat ini sudah dimansuf ya dengan ayat yang menyebutkan apa? Yang paling utama mewarisi itu adalah dari apa? Keluarga dekat. Kalau ini kan bukan keluarga dekat. Ini kan masih dulu Pak, sebelum turunnya ayat-ayat tentang warisan. Biasa di masa jahiliyah kalau mau perang itu ada perjanjian, nanti kalau saya mati, nah bisa diwariskan si anu gitu ya. Padahal dia bukan ahli waris. Tapi pakai aiman, pakai sumpah tadi kan. Aiman kan sumpah. Nah, itu kalau menurut ayat ini harus dibagikan. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan dapat 1/6. Itu 1/6. Tapi kemudian karena sudah ada ayat yang lebih sorry, bahwa yang mewaris itu adalah kerabat dekat yang ada hubungan darah ya Pak, hubungan darah, maka yang ini enggak berlaku kalau bukan siapa-siapa ya, seperti itu. Kalaupun dapat nanti bagiannya bukan warisan lagi, mungkin sebatas hibah dan sebagainya ya. Innallaha, sungguhnya Allah, karena adalah ala kulli, atas segala syai'in suatu, syahidan, maha menyaksikan ya, menyaksikan tentang termasuk isi sumpahnya dan sebagainya ya itu. Atau termasuk juga masalah warisan yang mungkin dikuasai oleh seorang sehingga adik-adiknya nggak dapat, ada kan gitu ya Pak. Nah itu, ini termasuk Allah maha tahu. Lanjut, nah sudah ain ya Pak. Nah sekarang nih ya Pak RW nggak sabar nih ayat ini nih 34 ya. Ar-rijalu, apa Pak ar-rijal? Laki-laki itu qawwamuna ya, mereka apa Pak? Memimpin ya, jadi pemimpin alan nisa, atas perempuan. Nah, ini dalam rumah tangga utamanya bagi suami itu jadi pemimpin buat istrinya. Nah, termasuk jadi pemimpin dalam rumah tangga itu, termasuk terhadap anak-anaknya. Jadi suami istri itu bukan saling memimpin, pemimpinnya adalah suami. Nah, istri sebagai partner hidup yang akan membantu apa yang menjadi perjuangan dalam rumah tangga itu. Jadi salah kalau sampai kemudian istri menguasai rumah tangga. Ini fakta gerusaah. Kalau istri sampai menguasai, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Nah, ini bisa terjadi juga kan Pak? Biasanya terjadi kalau istri yang lebih dominan dalam masalah mencari duit gitu ya, suaminya pengangguran ya kan,
istrinya yang luar biasa dalam bekerja, penghasilannya. Nah, tapi tetap siapapun istri kita, kalau status istri, dia hanya sebagai partner hidup dalam rumah tangga. Partner hidupnya suami, bukan penguasa atas suami. Tetap dia di bawah laki-laki itu. Ini penting ya, karena kalau udah menyalahi ini, maka akan terjadi apa? Ya pasti berang-bereng-brong. Loh iya, pasti ya, pasti berang-bereng-brong. Kalau suami sudah dikuasai sama istri, gitu. Nah, kenapa? Ini alasannya Pak RW. Kenapa suami menguasai atau memimpin atas istri? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Binya bisa babiah, disebabkan apa yang Allah beri kelebihan pada suami ala ba'din atau sebagian istri. Ada kelebihan. Di sini memang kelebihan apa? Jangan cuma kelebihannya tenaga doang lebih kuat, tapi juga yang lain-lain, termasuk wabima angfaku. Disebabkan apa yang telah diinfakkan min amwalihim. Ini kelebihannya, Pak. Yang pertama, masalah mungkin laki-laki yang lebih kuat. Kedua juga harus lebih pinter, ya Pak. Wawasannya lebih luas. Loh iya, suami itu harus seperti itu kan. Lebih luas, lebih cerdas dibanding istri, lebih kuat daripada istri. Nah, kemudian juga bima angfaku, disebabkan dia yang memang ngasih nafkah. Jadi kalau nggak ada dua hal ini, ya tadi malah suami akan dipimpin, akan dikuasai. Nah, ini. Jadi alasan jelas ya Pak. Kenapa suami, kenapa laki-laki pemimpin buat perempuan, kenapa suami pemimpin buat istri? Karena ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri. Pertama masalah tadi, masalah tenaga, kemampuan, skill, ilmu, termasuk ya, termasuk harta. Jadi seperti itu. Makanya paling tidak Pak, kalau mau nyari jodoh, nah sekarang kita sudah pada nikah kan, nah tinggal anak-anak kita. Kalau kita punya anak laki, mencarikan yang sekufu. Apa sekufu? Paling tidak yang setara. Jangan cari calon mantu perempuan yang kaya. Nah itu bahaya itu. Nanti suami anak kita yang laki-laki bisa jadi keset Pak. Tahu keset nggak Pak? Tahu keset nggak? Ya lap kaki lah gitu. Oh iya. Ya kan memang sudah salah kan Pak? Iya sudah salah. Iya, nyariin kita orang tua memang harus mencarikan. Cari yang sekufu itu yang sepadan dengan kita gitu kan. Jadi jangan selalu tadi ya. Terlalu jomplang. Nah, jomplang boleh. Itu memang ada fikihnya gitu, Pak, yang sekufu itu. Masalah pendidikan. Jangan sampai anak kita baru sekolahnya S3. S3-nya SD, SMP, SMO. Istrinya S2 beneran, ya kan, master. Ya kalah wawasan kan Pak. Oh iya, pergaulannya aja mereka biasa di kampus, ini di mana? Pinggir jalan kan, jauh banget. Ini juga ngeri ini Pak, ngeri itu. Iya sekufu. Istrinya S2 itu kan. Bahaya itu. Makanya saya punya jamaah itu perempuan S2, dia notaris. Nah pas bapaknya mencarikan jodoh gitu, dia D3. Tetap dia yang laki-laki, dia nggak mau tahu diri, saya nggak mau Ustaz karena tahu gitu ya, terlalu tinggi. Walaupun itu perempuan mau D3 itu, walaupun mau dia mau, jadi dia mau, dia itu, tapi ya seperti itu, mau sebenarnya, tapi takut kesananya kan, ya seperti itu. Jadi sekufu tadi ya Pak. Nah, jadi ini dua alasan ya kenapa laki-laki pemimpin buat perempuan, karena bima fadlullah ba'dahum ala ba'din, atas kemampuan masalah skillnya, tenaga ya, kemudian juga masalah nafkah ya, karena memang suami yang menafkahi itu. Nah kalau sebaliknya yang menafkahi adalah istri, ya bisa tadi berbalik jadinya ya. Nah, itu ngeri ya. Jadi gonjang-ganjing rumah tangga itu terjadi karena ini bisa. Jadi kata orang Jawa Pak, suami ora kajen karo wong wadon. Suami ora kajen karo wong wadon, apa tahu nggak? Nyerah ya. Suami nggak dihormati sama
istri gitu ya. Nggak dihormati. Orang kajian tuh nggak dihormati, Pak. Nggak dihormati. Nah, ini. Lanjut. Fasolihatu, maka ya istri yang solihah, ya, istri yang solihah, cirinya Pak di sini ada, samping juga hadis juga menyebutkan jelas. Fasolihatu, maka istri yang solihah itu adalah qonitatun, yang taat tunduk, taat tunduk pada Allah, pada Rasul, termasuk juga taat pada suami, taat. Yang kedua hafizatun, yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri, lil goibi, bagi goibnya. Apa goib, Pak? Goib itu maksudnya nggak hadir, ya, nggak hadirnya suami di rumah. Ketika suami nggak ada di rumah, istri yang soleh itu dia menjaga kehormatan dirinya. Artinya apa? Dia tidak memasukkan orang laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya. Gitu. Hari ini sih mungkin nggak masukkan orangnya, tapi karena daerahnya era informasi, pakainya apa? Ya WA doang mendingan. Kalau video call, masuk juga itu, Pak. Loh iya kan? Video call masuk juga itu. Ngeri kan? Nah, istri yang solehat, dia akan menjaga itu. Ya, itu menjaga itu. Karena banyak kasus terjadi ya, Pak. Perceraian itu gara-gara apa, Pak istilahnya? Cinta lama bersemi kembali. CLBK, ya, CLBK gitu kan. Acaranya mulai ya Pak RW, mulai dari reunian tuh, reunian itu, gitu. Iya, entar reunian. Saya berapa kali menghadapi kasus seperti ini. Dari mulai ada reunian di SMP terjadi sampai seperti itu, perceraian ada, reunian SMU dan seterusnya. Nah, itu. Ini. Nah, istri yang solehat dia akan menjaga diri ya ketika suami nggak ada, dari kehormatan dirinya, termasuk tadi nggak memasukkan laki-laki yang bukan mahram itu berarti ya bukan bapaknya, bukan mertuanya, ya bukan adik kandungnya ya. Nah, adik ipar Pak, adik ipar laki-laki termasuk juga. Jangan, walaupun dia waktu itu memang nggak boleh dinikahin, tapi itu kata Nabi apa? Alhamdu mautun, ipar-iparan itu kematian. Iya, kematian itu maksudnya apa? Rentan dengan fitnah. Kalaupun nggak ngapa-ngapain akan ada fitnah. Tapi juga rentan banget terjadi beneran. Kan kasusnya banyak kan Pak? Iya nggak sih? Loh iya kan, ipar-iparan itu, yang ngeri kan? Itu makanya ini. Jadi untuk wanita yang solihat dia menjaga kehormatan dirinya. Terus bima hafizallah, dengan apa yang telah Allah jaga ya. Jadi Allah menjaga kehormatan para wanita itu dengan seperti itu ya, dengan taat tunduk patuh pada Allah, mutlak pada Rasul, termasuk pada suami ya, ibadah ketaatan. Walati, dan perempuan yang takhafuna, kalian takut, nusuzahuna, nususnya mereka. Apa nusus, Pak? Ini udah istilah fikih ya, nusus itu. Nusus itu apa Pak? Jadi mulai membangkang ya, istri mulai membangkang sama suami ya, indikasinya nggak taat atau keluar dari rumah tanpa izin dari suami, keluar rumah tanpa izin itu namanya nusus. Apalagi sudah mulai selingkuh, itu nusus masuk itu, nusus Pak. Jadi membangkang, apalagi membangkang itu sederhananya ya sudah nggak mau diajak tidur bareng, kira-kira seperti itu. Itu termasuk itu. Oh iya kan? Langsung membangkang. Nah tadi termasuk dia kabur-kaburan, ya keluar rumah tanpa izin suami. Itu namanya nusus juga. Nusus itu. Ini indikasi bukan perempuan yang solihah. Kalau Nabi kan jelas, ad-dunya mata, wahul mata al-maratu solihah. Dunia itu indah. Dan seindah-indah kehidupan dunia itu ada istri yang solehah. Cirinya apa kata Nabi? Tasruka idza nazarta, ya, menyenangkan kamu wahai suami kalau kamu memandang. Jadi istri yang selalu tampil cantik dengan depan suami itu indikasi perempuan istri yang solehah. Istri yang selalu tampil cantik depan suami. Tasruka idza nazarta. Ya ada. Jadi bukan tampil cantik depan orang lain. Ya kan?
Iya, depan suaminya dekil lecek kumel kayak lap dapur gitu kan. Begitu kondangan mau arisan menor, nah itu. Nah ini termasuk yang bukan, iya kan? Kebolak-kebalik ya Pak, iya kan? Mau ke pasar, ke mall, dandan cantik sampai kayak bibirnya habis makan ayam hidup. Nah, rumah kayak toko dapur. Bagaimana tuh baunya? Bau kompor, bau kompor. Nah, ya, tasruka idza nazarta, kataan pertama justru itu. Dia tampil cantik depan suami. Yang kedua, tuti'uka idza amarta, mentaati kamu kalau kamu suruh, taat. Sampai kata Nabi, seandainya makhluk itu boleh nyembah makhluk, akan saya suruh istri nyembah suami. Segitunya, Pak. Taatnya. Kalau diajak hubungan badan, walaupun di fitanur lagi masak di dapur, dia mau. Di kendaraan pun dia mau, sampai segitunya. Ya, adalah. Ada, ya, ada. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi menjaga kehormatan diri dan harta suami ketika suami nggak ada di rumah. Termasuk harta suami dijaga, entah motornya, entah sepedanya, apanya pun, duitnya. Nggak boleh sembarangan dia minjemin ke orang lain, apalagi ngasih, ya kan? Ya goloknya, pisaunya, apapun ya. Itu 3 cirinya. Nah, kalau sudah di luar itu, nuzus tadi Pak, ya minimal nuzus tadi sudah membangkang diperintah, berarti bukan tuti uka idza amarta tadi kan. Nah, itu kata Allah di sini Quran, faizuhunna, nasihati, pakai mau izo, ya nasihati. Jadi nggak boleh main apa Pak? Main gaplok, main pukul, nggak boleh. Itu anak mertua Pak. Kita ketemu sudah gede, tinggal ngelonin doang, iya kan? Ketemu kan udah gede Kak, tinggal ngelonin doang kan. Nah, gitu. Jadi nggak boleh main pukul, main nggak boleh gitu kan. Itu anak mertua gitu kan. Jadi kita nasihati yang baik gitu. Faizuhunna. Udah ajan lagi Pak RW, kayaknya apa nih Pak RW? Udah ajan ya. Terjemahkan aja dulu ya. Wahjuruhunna, habis itu kok masih ajek aja nggak ada perubahan dinasihati, maka pisah ranjang. Pisah ranjang berarti masih di rumah ya, nggak boleh disuruh, nggak boleh diusir. Pulang kamu nggak boleh di rumah. Itu bagian pada pendidikan ya, edukasi ya, pisah gitu ya, supaya ada peningkatan maksudnya ya. Yang ketiga begitu pisah ranjang pun masih nggak ada perubahan juga ya, jadi falajiruna bil fil madhaji ya. Buat ribuhuna boleh mukul pun mukul yang edukasi, bukan mukul yang mencederai ya. Mukul sayang lah, seperti itu ya, bukan mukul seperti yang kita sering dengar ada istilah KDRT, bukan itu mah namanya orang bertengkar, itu mah kan, ini bukan bertengkar ya. Itu jadi ini tahapan-tahapannya. Kalau udah ketahuan khususnya ya Pak, kalau enggak ya jangan itu. Fa'in atonaku, maka jika mereka mentaati kamu, sudah kasih tadi tahapan-tahapan tadi, dikasih nasihat, sudah diterima, berubah. Nah, udah taat sama suami Pak, udah taat sama suami kan. Tadi alasannya kan dia tadi ya nggak mau ngelayanin, sekarang udah mau ngelayanin gitu kan. Sekarang kalau pergi kemana-mana udah tertib, izin dulu gitu kan. Kalau pakai uang suami juga ngasih tahu dulu, nggak nyuri-nyuri gitu kan Pak. Udah taat kan. Nah, wa fala tabghu alaihina, jangan kamu cari-cari alasan yang dulu diungkit-ungkit aja gitu ya, nggak boleh gitu ya. Udah, yang sudah tutup aja. Kalau apa sudah, anggap aja sudah nggak ada masalah gitu. Ya, memang udah nggak masalah kan, udah dimaafin itu. Nah, inallah akana alian haki kabiro. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi lagi besar. Nah, sampai sini dulu Pak ya, nggak ada tanya jawab ya, yang akan datang insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.